Jatah mingguan, saya mau mie ayam spesial. Saya ini orang berkuasa. Saya yang mengatur kehidupan di komplek ini. Ini Bu, mie ayamnya. Selamat menikmati ya Bu. Besok jangan kesini lagi. Saya nggak bisa ngasih jatah terus karena Ibu bukan siapa-siapa. Ibu nggak punya jabatan apa-apa. Ibu cuma bermodalkan rumah mewah Bu. Gak bisa, Pak Danar harus ngasih jatah. Saya itu selalu membuat aman komplek ini. Jadi jangan pernah berkata seperti itu. Duit. Saya minta duit 5.000. Cepat, ini demi keamanan lingkungan. Nggak ada Bu. Saya belum dapat uang sepeser pun Bu. Bohong, cepat mana uangnya? Saya ini penguasa kek. Bu Anera, Ibu udah tahu belum? Katanya ada yang pindahan ke komplek kita Bu. Dengar-dengar sih penjual bakso. Kalau memang iya, saya seneng nih Bu. Soalnya ada temen. Kurang tahu Pak, saya nggak kepo Pak orangnya. Ini Bu mie ayamnya. Dagingnya saya lebihin Bu, karena Ibu setia sama saya. Ini Pak uangnya, terima kasih banyak ya Pak. Pak, ada penguasa tanpa jabatan tuh Pak. Saya duluan ya Pak, saya takut. Mari Pak. Aduh, gawat ini. Pasti mau minta mie ayam atau minta uang. Jatah mingguan, saya mau mie ayam spesial. Saya ini orang berkuasa. Saya yang mengatur kehidupan di komplek ini. Ini Bu mie ayamnya. Selamat menikmati ya Bu. Besok jangan kesini lagi. Saya nggak bisa ngasih jatah terus karena Ibu bukan siapa-siapa. Ibu nggak punya jabatan apa-apa. Ibu cuma bermodalkan rumah mewah Bu. Gak bisa, Pak Danar harus ngasih jatah. Saya itu selalu membuat aman komplek ini. Jadi jangan pernah berkata seperti itu. Duit. Saya minta duit 5.000. Cepat, ini demi keamanan lingkungan. Nggak ada Bu. Saya belum dapat uang sepeser pun Bu. Bohong, cepat mana uangnya? Saya ini penguasa kek. Padahal itu uang pertama, tapi malah dipalak Bu Tisna. Selamat datang Pak Dio. Moga-moga betah ya. Kita sama-sama penjual Pak. Moga aja kita jadi bestie Pak. Iya Pak Danar. Terima kasih atas sambutan hangatnya Pak. Saya merasa bersyukur ada orang yang langsung akrab sama saya. Saya mah emang ramah atuh Pak. Saya gampang akrab sama siapa aja. Bagus Pak. Saya lebih suka sama orang yang gampang akrab gini daripada sama orang yang malu-malu Pak. Ada tetangga baru. Salam kenal ya Pak. Semoga betah ya. Bapak harus tahu siapa saya Pak. Saya ini penguasa di komplek ini Pak. Pak Dio hati-hati sama Bu Tisna ya Pak. Dia ini suka minta jatah ke semua pedagang. Padahal dia bukan siapa-siapa Pak. Dia orang biasa kayak kita. Oh ini orangnya Pak. Tadi pas saya datang ke komplek ini, banyak pedagang berbicara soal Bu Tisna. Jangan bisik-bisik. Saya tahu kalian ngomongin saya. Ingat Pak, jangan main-main sama saya. Bapak bakal tahu kalau Bapak udah jualan bakso. Oh gitu Pak. Besok juga saya langsung jualan kok Pak. Oke bagus Pak. Saya tunggu Pak. Mie ayam Pak Danar enak banget. Ada bosennya juga sih makan mie ayam seminggu sekali. Tapi karena dapatnya secara gratis gak mau nolak lah. Kalau kamu kayak gini terus, kamu bisa punya warung Bu. Setiap hari selalu bawa makanan yang beragam. Iya dong Mas, mereka itu takut sama omongan aku. Mereka nggak pernah ngebantah. Apalagi kalau penjualnya itu udah tahu Mas, mereka gampang dipalaknya Mas. Malak, kamu kayak preman aja Bu. Pakai acara malak-malak segala. Kamu kok nggak marah Mas? Kamu nggak malu apa punya istri kayak aku? Atau kamu baik karena aku punya makanan banyak? Mas, kamu bisa serius gak sih? Jangan senyum-senyum kayak gitu Mas. Aku marah Bu. Kamu gak lihat kita udah nikah selama beberapa tahun. Masa kamu gak tahu cara marah aku Bu? Makanya aku minta kamu serius karena aku merasa aneh Mas. Marahnya kamu ini bukan kayak gini, tapi ngediemin aku Mas. Berhenti berlagak punya kuasa. Kamu bukan presiden, jadi kamu gak boleh sok berkuasa kayak gitu. Lah, langsung marah. Mas Abian kenapa sih? Kok dia jadi aneh ya? Udah lupain aja. Lebih baik aku siap-siap aja karena besok tetangga baru mau jualan bakso.
Wow, bakso Pak Dio alias tetangga baru ini enak banget. Baru buka aja pelanggan udah banyak gini. Gimana kalau udah 2 hari tuh? Apa nggak kaya raya tuh orang? Rame juga. Pasti bakso Pak Dio enak nih. Langsung aja aku gas. Aku harus jadi orang pertama yang meminta jatah bakso ini. Ada Bu Tisna, mau beli berapa porsi Bu? Bagi jatah, saya mau bakso gratis sama uang 5.000. Cepat kasih saya sekarang juga. Dan Pak Dio harus melakukan ini setiap minggu. Aduh, maaf Bu, saya nggak bisa karena saya ini baru buka. Kalau bukanya udah dari lama, pasti saya bakal kasih Bu. Hei, gak bisa gitu ya. Pak Dio harus kasih saya jatah bakso. Kalau Pak Dio nggak mau nurut, saya bakal bilang ke orang-orang kalau Pak Dio ini pakai daging tikus. Aduh, jangan Bu, saya baru buka, pelanggan saya bisa hilang Bu. Ay dongker lah, karena Pak Dio nggak mau nurut, saya bakal lakuin perkataan saya itu. Sabar, pantas aja Pak Danar wanti-wanti ke saya. Ternyata ini yang dimasuk Pak Danar, parah juga ya, emangnya dia siapa sih? Wah, dapat buket dari siapa nih? Kelihatannya senang banget ya. Spill dong Bang Sali, siapa tahu kita kenal orangnya. Jangan sentuh buket Eke deh, harganya mahal. Kalau rusak, Bu Anera nggak akan bisa ganti rugi. Ya elah, gitu doang nggak boleh pegang. Saya juga mampu kok beli buket bunganya mah. Bunga mawar merah satu tanda cinta, yang berarti bahwa kau cinta padaku. Bagus juga suara Eke. Oh my god. Kenapa Bu Tisna lari gitu Bu? Apa ada sesuatu yang berbahaya? Atau ada meteor turun ke bumi? No. Eke harus lari. Lebay banget sih, jangan terlalu dramatis gitu dong. Kok malah heboh sendiri sih? Diem dulu, kita dengerin Bu Tisna ngomong apa. Bakso siapa itu? Kenapa bakso itu ada ekor tikusnya? OMG, kepala Eke pusing. Dibanci banyak drama banget deh. Masa gitu aja pingsan? Ini bakso siapa Bu? Ini bakso Pak Dio. Tadi saya minta jatah ke dia. Pas saya buka di rumah, bakso itu ada ekor tikusnya. Astagfirullah, padahal Pak Dio baru buka, tapi kok dia berani sih? Mana ekornya panjang banget lagi. Kepala Eke pusing banget. Kayaknya butuh kasih sayang abang ganteng nih. Diam, jangan ngomong. Pak, Bu, kita harus jauhi bakso Pak Dio. Berani-beraninya orang baru sudah berani berbuat curang. Saya setuju, demi keamanan komplek ini, kita harus menjauhi bakso Pak Dio. Setelah 3 hari nggak ada pelanggan yang datang. Pasti ini karena Bu Tisna. Dia benar-benar menyebarkan gosip yang tidak terbukti. Aku tutup aja deh, percuma buka lapak kalau nggak ada pelanggan yang mampir. Pak Dio, apa gosip yang beredar itu benar Pak? Tapi saya nggak percaya. Saya yakin Bapak itu orang baik. Saya nggak berani berbuat kayak gitu Pak. Bakso saya ini pakai bahan-bahan berkualitas. Pak Dio yang sabar ya Pak. Bu Tisna emang kayak gitu. Dia bakal jahat ke orang yang nggak nurut sama dia. Kita berdua aja milih nurut karena kata-kata Bu Tisna itu seperti racun Pak. Iya Bu, saya akan mencoba bersabar. Pak Dio, Bapak nggak apa-apa. Kenapa Bapak ngelamun Pak? Nggak apa-apa kok Bu, saya nggak apa-apa. Terima kasih banyak ya, kalian berdua sudah menguatkan saya. Saya merasa lebih baik. Sama-sama Pak. Pak Dio salah pilih lawan. Harusnya dia tuh tinggal bilang iya. Tapi kenapa susah itu? Aduh, gatal banget nih badan aku. Siapa yang masukin gerobak sama warung ini? Kenapa bisa muat ya? Mas Abian dia kemana ya? Kok rumah ini sepi banget? Loh, aku kayak orang yang lagi jualan. Tapi yang aku bingungin itu, kenapa bisa ada di ruang tamu? Yang masukin dagangan ini kurang otak nih. Mana ada warung juga, gak masuk akal banget.
Mas Abian, Mas, tolongin aku, Mas. Weh, ada apa lagi nih? Kenapa cahayanya terang banget? Ah! Aduh, kepala saya pusing banget. Ih, saya di mana? Kenapa saya ada di sini? Pak Dio, kenapa Bapak ada di sini, Pak? Dan kenapa Bapak terlihat seperti iblis? Saya memang iblis. Saya sengaja datang ke komplek itu karena perintah dari seseorang. Semua dagangan yang ada di rumah Bu Tisna, saya yang melakukan itu. Apa? Pak Dio yang melakukan ini? Saya pikir Bapak ini manusia yang lemah. Saya ini bukan manusia, saya ini iblis kuat. Bu Tisna yang salah pilih lawan. Mas, kenapa kamu bisa ada di sini, Mas? Karena suami kamu, ya, suami kamu ini yang meminta bantuan kepada saya. Apa? Jadi kamu, Mas? Saya mohon, lakukan apapun kepada istri saya. Saya merasa malu karena dia selalu sok berkuasa di komplek itu. Dia berlagak lebih dari preman pasar. Beri dia kutukan atau gangguan apapun supaya dia berhenti, atau beri dia rasa khawatir seumur hidup. Baiklah, saya akan memenuhi permintaan itu. Saya akan menyamar menjadi manusia. Kenapa kamu ngelakuin ini sama aku, Mas? Apa yang salah? Bukannya kamu gak marah sama aku, Mas? Aku marah, Bu. Makanya aku minta iblis ini untuk datang ke komplek kita. Kalau aku cuma ngomong sama kamu, kamu gak akan bisa nurut. Kenapa harus meminta iblis, Mas? Gara-gara iblis ini, rumah kita kayak warung, Mas. Bu, jangan salahkan iblis itu. Azab sudah waktunya datang. Bisa aja ini terjadi atas kehendak Allah, Bu. Bu Tisna, silakan pergi, Bu. Ibu harus beristirahat karena dagangan ibu itu bukan hanya di ruang tamu, tapi di halaman rumah ibu juga ada. Pagi hari yang akan datang, halaman rumah ibu akan ramai pembeli. Buang semua alat dagang yang ada di rumah saya. Jangan sampai ada yang tersisa. Tidak akan bisa, Bu Tisna. Bukan saya yang menaruh alat-alat dagangan itu. Loh, bukannya tadi Pak Dio bilang kalau dagangan-dagangan yang ada di rumah itu karena Bapak? Bukan, saya hanya bercanda. Hahaha. Bu, ayo kita pulang. Terima saja, Bu. Ini terjadi karena kamu yang suka minta jatah makanan. Lepasin tangan aku, Mas. Aku nggak bisa diam aja. Iblis ini pembawa kehancuran, Mas. Udah, ayo, kita harus pulang. Siapa suruh nuduh bakso saya yang jual pakai daging tikus? Iblis lagi seneng-seneng jualan malah diganggu. Kok nggak ada kemajuan ya? Apa roda gerobak ini rusak? Ih, ini semua gara-gara iblis itu. Kenapa dia harus nyamar jadi manusia sih? Bu Tisna, ibu jualan nasi uduk kan? Aku beli dong, Bu. Iya, Bu. Aku juga mau beli. Ini lagi, siapa yang jualan nasi uduk sih? Saya nggak jualan apa-apa ya. Pergi-pergi, saya nggak nerima pelanggan. Wah, jualan gimana? Halaman ini aja penuh jajanan. Kutukan ini seperti datang dari para pedagang ya. Walaupun gak nyentuh atau bertindak secara langsung, saya yakin semua ini isi hati para pedagang. Benar, Pak. Semua makanan yang pernah dia minta ada di sini semua. Salah dia sendiri. Suruh siapa sok berkuasa. Semua pedagang harus tunduk, padahal dia bukan siapa-siapa. Aku nggak bisa hidup tenang di rumah ini. Aku harus pergi. Rumah ini seperti mengutuk diri ini. Aku harus keluar kota. Kalau aku tinggal di sana, pasti kutukan itu akan hilang. Akhirnya aku sampai juga. Semoga aja nggak ada gerobak-gerobak aneh itu lagi. Kenapa ada gerobak ini? Kenapa gerobak ini bisa tiba-tiba muncul? Kenapa
Kenapa gerobak ini terus mengikuti aku? Tante kenapa? Kok wajah tante kayak khawatir gitu? Ajab tante belum berakhir. Gerobak ini terus mengikuti tante kemanapun tante pergi. Tante yang sabar ya, lain kali jangan jadi orang yang super kuasa, apalagi sampai meminta uang sama makanan para pedagang. Itu nggak boleh tante, bahkan tante juga mengancam mereka kan? Iya, tante juga menyesal. Tante menyepelekan tenaga dan kerja keras mereka. Ini adalah balasan dari pedagang-pedagang itu. Tante, kita masuk ke dalam yuk. Om Abian juga udah ada di dalam. Ayo tante. Iya, ayo. Dari kejadian Bu Tisna dapat kita petik banyak pelajaran. Jangan menindas para pedagang manapun, apalagi dengan ancaman-ancaman yang dilontarkan, karena hal itu bisa membuat hati para pedagang tersayat-sayat. Bukan hanya tersayat, tapi kebingungan. Bukan cuma itu, kita juga nggak boleh merasa diri kita paling berkuasa, apalagi karena harta yang kita miliki. Padahal Bu Tisna punya segalanya, tapi dia malah minta jatah makanan ke banyak pedagang. Justru itu, makanya dia jadi seenaknya. Kita nggak boleh seperti Bu Tisna. Bisa-bisa kita jadi dihantui banyak gerobak. Ibu-ibu dengerin ya, terkadang manusia itu nggak merasa cukup dengan apa yang mereka miliki. Mungkin karena itu juga Bu Tisna minta jatah makanan. Intinya gini, jangan tergoda perbuatan seperti Bu Tisna. Jangan berperilaku seperti preman juga, paham? Siapa Danar, kita nggak akan seperti Bu Tisna. Lebih baik kita hidup seadanya saja. Akhirnya para pedagang di tempat tinggal kita sudah bebas dari Bu Tisna. Dan ini adalah masa kejayaan bagi semua pedagang. Semoga selamanya tetap seperti ini ya. Iya Bu, amin.